Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lim an-naf'a wal indifa' wal mudhakarata wa dhikra al-ifadata wal istifada wal hassa ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalala ala al-khair bi wajhihi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam as-sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa ilmi sa'iri salihin fi ad-darain amin. Fi kitabi syariatillah al-khalidah dirasatan fi tarikh tashri' al-ahkam wa madhahibi fuqaha ila alam al-anqal. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang Al-Qital, perang dalam Islam. Perang itu sebenarnya harusnya dihindari. Perang itu sebuah darurat ketika tidak ada titik temu perdamaian. Maka terakhir adalah perang. Perang itu sebisa mungkin dihindari karena jelas menghilangkan nyawa, makan korban, modalnya banyak. Itu perang. Agama Islam itu sudah luar biasa mengalah. Rasulullah SAW 13 tahun di Mekah itu ngalah terus, nggak sebentar. 13, kita disuruh sabar 13 tahun, belum tentu kuat. Rasulullah 13 tahun bersabar dan Rasulullah mengalah, pindah hijrah ke tempat-tempat lain dan dilempari batu sehingga beliau pindah hijrah ke Madinah. Itu saja masih dikejar. Itu bukti bahwa bukan Rasulullah yang bikin masalah. Rasulullah sudah ngalah. Agama Islam agama yang sangat baik sekali. Fi sanatil ula syuri'al qital. Di tahun pertama setelah Rasulullah itu hijrah, maka baru diperbolehkan perang oleh Allah SWT. Setelah sekian tahun umat Islam yang lemah-lemah ditekan, dilarang kebebasannya dalam beribadah kepada Allah SWT. Pertama, li himayatid da'wah islamiyah. Yang kedua, wadifa' an anfusihim wastinqadiman baqiya bi Makkah, dan menyelamatkan orang yang masih tersisa di Makkah. Fasyara'a alaihi salatu wasallam fi tayyil juyush. Lalu Rasulullah menyiapkan pasukan perang tersebut. Halaman 51 ya. Fajami'u juyushihi, maka adapun semua pasukan perangnya Rasulullah SAW, tentara-tentaranya Rasulullah SAW, balagot itu mencapai mi'ata jaisin, 100 kelompok pasukan perang. Kama qolal Mughalatai, kama sebagian perkara yang berkata siapa Mughalatai. Kullu dzalika, adapun semua itu yang mi'atu jaisin fi nawitis sinina, dalam sebagaimana 9 tahun 100 dibagi 9 11 100 ya 11, berarti hanya 11 per tahunnya, 11 kali, berarti hanya 11 kali dalam per tahun. Beda dengan sekarang, setiap hari ada penyerangan. Wama qabadu, dan tidak memutus atau mencabut, memegang, qabadu, menarik kepada jais siapa Allah hatta dana sehingga mendekati
jullu jaziratil arabi kebanyakan wilayah-wilayah Arab bil islami kepada agama Islam syarqan di arah timurnya, wa gharban dan di arah baratnya, shimalan di arah kirinya, wa januban utara. Shimal itu utara ya. Shimal itu kalau tangan kiri, kalau arah utara. Janub itu selatan. Berarti kalau shimal itu kiri, kiri itu utara, hakikatnya orang itu menghadap ke arah timur. Hakikatnya orang itu menghadap arah timur. Makanya kalau diajak ke barat itu agak maksa. Orang diajak menghadap kiblat itu agak maksa. Karena hakikatnya orang menghadap ke timur. Bukti arah itu apa? Utara itu bahasanya apa? Shimal. Shimal itu kiri. Wantasyarat dan tersebar apa ada waktu dakwah ila aksal buldani pada paling jauhnya negara-negara, wara'a ardil arabi di belakang negara Arab. Jelas daya tarik Islam itu pada dalil akhlak kebenaran. Ila nafsil qayasirati pada raja-raja Furs, Kaisar, wal akasiratil idami wal akasirati dan beberapa Kisra al idami yang besar-besar, raja-raja Rum, raja-raja Kaisar. Wa ma kharaja minad dunya hatta tarakal ummatal arabiyyata muhadzabatan. Masyaallah. Wa ma kharaja dan tidak keluar siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minad dunya dari dunia mintar hatta taraka sehingga meninggalkan siapa Rasulullah SAW al-ummata kepada umat Islam, al-ummata kepada umat al-arabiyyata Arab, muhadzabatan seraya terdidik. Coba bayangkan zaman jahiliyah kayak gitu ya. Zaman jahiliyah rusaknya kayak gitu. Ditinggal Rasulullah dididik dalam masa berapa? 23 tahun, berubah drastis dan dapat merubah seluruh dunia. Rasulullah merubah dunia hanya butuh waktu 23 tahun. Dan sampai sekarang masih terus ada perubahan-perubahan berkat ajaran Rasulullah. Qadiratan seraya mampu siapa umat al-Arabiyyah ala tabligid dini untuk atau atas menyampaikan agama. Muttaliatan yang kuat bihi dengan ad-din, muttaliatan yang kuat apa umat al-Arabiyyah bihi dengan agama Islam, din madian secara fisik, wa adabian dan secara adab. Muhayyatan yang siap litahdzibi ghairiha untuk mendidik selain umat al-Arabiyyah minal umami dari beberapa umat. Kita sendiri alhamdulillah oleh dai-dai zaman dulu kita diajarkan akhlak Rasulullah SAW. Sehingga kalau lihat kesesuaian akhlak orang Indonesia itu seakan-akan Rasulullah itu ada di Indonesia. Akhlaknya, sopan santunnya, sedekahnya, dermawannya itu Indonesia banget. Ya. Walaqad fa'alat dan sungguh telah melakukan apa al-ummah al-Arabiyyah. Walaupun di Arab sendiri mulai terkikis sedikit demi sedikit. Karena Islam itu milik
orang yang mau belajar, bukan milik sebuah golongan, kelompok etnis. Siapa yang mau belajar, dia yang memahami dan memiliki Islam. Kayak kitab-kitab hadis dari Uzbekistan semua. Ya, Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, itu kan daerah Uzbekistan. Mana ahli hadis yang dari Mekah? Dari Madinah. Dari Madinah siapa? Imam Malik. Selain itu dari luar. Islam milik orang yang mau belajar. Sampean sendiri bisa, go internasional bisa. Ya, sampean menjadi ulama kaliber internasional bisa. Tergantung sampean. Kalau baca kitabnya Giat, ya, terus takbir itu dihafalkan, nanti Allah sendiri yang, walaupun sembunyi tetap dicari kalau benar-benar alim. Saya lihat ulama-ulama Indonesia alim-alim. Di Arab itu yang untuk sampai ke Basul Masail itu sangat jarang sekali. Ustadz itu kalau di Arab doktor. Doktor itu panggilannya Ustadz. Ustadz itu. Saya kiai bukan Ustadz. Hebat. Wa innama tahiyya alau fi hadil maddati al-wajizah. Wa innama wa innama dan sesungguhnya perkara wa innama dan sesungguhnya perkara tahayya yang bersiap-siap apa ma atau tahayya yang menyiapkan apa ma lahu untuk Nabi Muhammad SAW, untuk Rasulullah SAW fi hadil maddati, fi hadhil muddati, di dalam masa ini, al-wajizati yang singkat, min takwinil wahdati dalam mewujudkan persatuan al-arabiyyati bangsa Arab, dalam masa yang sesingkat-singkatnya hanya 23 tahun dapat menyatukan Arab yang dulunya Quraisy, Mekah saja banyak yang berselisih. Untuk membenahi Mekah saja bingung mungkin, karena sering terjadi perang antar suku. Disuruh nangani Mekah saja pusing. Ini seluruh jazirah Arab sehingga menjadi satu kepemimpinan dipimpin oleh Rasulullah SAW. Balil Islamiyati, bahkan seluruh umat Islam, persatuan seluruh umat Islam, seluruh dunia. Sebagaimana dulu khalifah-khalifah itu, seluruh dunia. Ma'a maghazihi, bersamaan dengan perang-perangnya Nabi Muhammad SAW, wabu'usihi, dan utusan-utusan Rasulullah SAW, wajuyushihi, dan pasukan atau tentara-tentaranya, Rasulullah SAW, allati, yang kawana, membentuk siapa Rasulullah SAW, kepada juyus wal maghazi wa bu'us, min la syai'a, dari bukan suatu apapun. Asalnya al-Arab la syai'a, bangsa yang
tidak ada suatu apapun. Artinya ya nggak dianggap wong bobrok. Jahiliyahnya jahiliyah. Makanya Rasulullah dikirim di negeri yang paling bobrok. Anak perempuan dikubur hidup-hidup. Wala madata, dan tidak ada materi min ummatin dari sebuah umat, hiya yang umat tersebut abadul umami, yaitu paling jauhnya umat anin nidami, dari undang-undang atau peraturan, wal wahdati dan persatuan. Kulluhu, adapun semua itu mu'jizatun, itu mukjizat zahiratun yang jelas. Masya Allah. Makanya ada orang non muslim menulis 500 orang yang paling berpengaruh, yang ditulis nomor 1 adalah Rasulullah SAW. Sampai sekarang, bahkan ketika kita baca terus hadis-hadis Rasulullah di sini, seakan-akan Rasulullah di sini, seakan-akan Rasulullah yang berbicara kepada kita. Sabda-sabda itu tersampaikan, cerita-cerita itu tersampaikan, sehingga seakan-akan kita familiar sekali dengan Rasulullah SAW. Oh, Rasulullah pernah bersabda seperti ini. Oh, dalam masalah minum Rasulullah doanya seperti ini. Oh, bangun tidur Rasulullah seperti ini. Rasulullah tidurnya seperti ini. Rasulullah salatnya seperti ini. Terbayangkan oleh otak kita, oh, Rasulullah itu tipenya seperti ini. Seakan-akan dari hadis-hadis itu terkhayalkan, inilah sosok Rasulullah. Hada fi jihadi al-adu al-khariji. Hada, adapun ini, perkara yang disiapkan oleh Rasulullah SAW, fi jihadihi, dalam jihadnya Rasulullah SAW, al-adwa kepada musuh, al-kharijiyah yang luar. Adif, sandarkanlah olehmu ila dzalika, pada itu artinya tambahilah, silakan ditambah kalau ada penjelasan-penjelasan lagi. Jihadu al-idama fi ta'limil ashab. Adif ila dzalika, tambahkanlah, sandarkanlah ila dzalika kepada hal itu, ditambah lagi jihadu pada perjuangan Rasulullah SAW al-adima yang besar, fi ta'limil ashabi, dalam mendidik para sahabat. Umar bin Khattab, ya, wakilah ketua gangster zaman jahiliyah itu, siapa yang berani sama Umar bin Khattab itu? Itu masuk Islam menjadi pasukan terdepan yang asalnya paling memusuhi Rasulullah, sehingga menjadi paling membela kepada Rasulullah SAW. Wa tadribihi, dan melatihnya Rasulullah SAW, wa tadribihim, dan melatih al-ashab, wa tahdibihim, dan mendidik al-ashab, wa iqamatil hujaji, dan mendirikan dalil-dalil atau hujjah-hujjah alaihim, atas al-ashab. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, matas sa'ah, kapan hari kiamat itu? Kapan hari kiamat? Tanggalnya kapan? Itu dijawab oleh Rasulullah, kalau kamu tanya tanggal, yang kamu siapkan apa? Yang kamu siapkan apa? Nggak usah tanya kiamat kapan, orang akan mendatangi kiamatnya sendiri-sendiri. Yang terpenting konsentrasi kita adalah menyiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat kita masing-masing. Sudah punya amal apa? Hujjahnya Rasulullah, derajat Rasulullah dalam bicara itu luar biasa. Wa tafhimihim, dan memahamkan al-ashab, wa jihadi, dan
wa jihadahu, dan kepada jihadnya Rasulullah SAW, al munafikina, kepada orang-orang munafik, wal yahuda, dan kepada orang Yahudi, al mukhalitina, yang menggauli atau ya, kumpul, lahu bersama Rasulullah SAW, fi dakhilil Madinati, di dalam kota Madinah. Summa al mu'allafata qulubuhum, summa al mu'allafata, kemudian kepada orang-orang yang ditundukkan, disukakan, apa qulubuhum, mati mereka, al mu'allafa min jufatil a'rabi, dari Jafa, wangkot, apa, keras-kerasnya orang Arab, orang kayak orang-orang Badui, orang-orang apa, orang-orang Arabi ya. Orang-orang Arabi itu Rasulullah punya serban bagus, enggak pamit, diminta atau apa, langsung ditarik sampai lehernya beliau merah. Itu enggak marah Rasul. Terus ada Arabi yang kencing di masjid, Rasulullah enggak marah, itu ditangani dan memaklumi. Ini nanti sampean harus mudah memaklumi. Ada orang kayak gini, ada orang kayak gini, ada orang yang katakanlah tiba-tiba enggak sopan macam-macam, karena memang belum tahu. Ma'a talaki asrari risalati, bersamaan dengan menyampaikan beberapa rahasia risalah, wa takmilis syara'i, dan menyempurnakan syariat-syariat, atau wa talaqi asrari risalah, dan mendapatkan, talaqi itu mengaji atau mendapatkan rahasia-rahasia dari risalah diutusnya Rasulullah SAW. Wa takmili syara'i, dan menyempurnakan syariat-syariat sedikit demi sedikit. Wa nuzulil Qur'ani, dan turunnya Al-Qur'an. Wa tadwinihi, dan membukukan Al-Qur'an. Zaman segitu Rasulullah sudah punya sekretaris ya. Sudah punya stempel. Kadang pondok zaman segini nggak ada stempelnya, bingung. Kadang kiainya masih ngetik sendiri, ini sendiri, editing sendiri. Dulu Rasulullah itu di zaman yang jauh, tidak ada laptop, tidak ada HP. Rasulullah sudah punya sekretaris, sudah punya ini, sudah punya delegasi-delegasi, punya komandan-komandan perang. Wal mujahadati, dan bersungguh-sungguh, bil ibadati, dalam beribadah, asyaqat, yang berat, lailan, di waktu malam, wa naharan, dan di waktu siang, wal qiyami, dan menangani, qiyam, menangani apa? Qiyam itu berdiri, artinya apa? Menegakkan, bil huquqi, pada beberapa hak, al basyariyati, kemanusiaan. Itu Rasulullah SAW. Nah, kalau kita nggak memikirkan hal ini, orang nggak tahu. Saya itu pernah ditanya sama anak itu. Iya, anak SMA. Ustaz, ngapain sih kita disuruh cinta sama Rasulullah? Apa jasa beliau? Wih, kacau anaknya. Saya bilang gini, kamu bisa tidur saat ini itu berkat ajaran Rasulullah. Kalau nggak ada ajaran Rasulullah, maka tidak ada pencegahan dalam tindak kriminal. Wanita berjalan di jalan, dia tidak akan pernah merasakan aman. Ketika tidak ada penegakan agama,
penegakan hukum yang diajarkan oleh Rasulullah, orang seenaknya sendiri. Hancur wanita itu. Terus laki-laki yang lemah jadi budak-budakan. Itu kita sekarang bisa tidur nyenyak, bisa makan 3 kali, di mana-mana aman, bahagia. Itu berkat ajaran Rasulullah semua. Pasar kalau nggak jujur, pemerintah kalau zalim, nggak ada ajaran Rasulullah, wah, dibikin kelaparan kita. Perutnya buncit-buncit, cacingan, kurus-kurus. Zaman-zaman dulu perbudakan itu gimana, kayak apa? Kita merdeka semua. Itu Rasulullah. Belum ajarannya, akhlaknya, wes luar biasa. Ada lagi yang tanya gini, Ustaz, Kanjeng Nabi itu beneran apa dongeng gitu? Anak SMA tanya gitu. Ustaz, cerita Nabi Muhammad itu beneran apa dongeng? Wah, minta diajak umroh. Parah itu sama sekarang itu luar biasa. Makanya penting lah. Sampai itu ilmunya jangan dianggap remeh. Ilmu yang sampai dapat, baik mulai dari kelas-kelas persiapan, tingkat 1, terus kelas 2, kelas 3, kelas 4, itu maknanya harus lengkap, kitabnya harus lengkap. Dan usahakan sampean bisa ngajar semua nanti. Mulai kitab kelas 1 sampai kelas 6, sampai kelas akhir. Jadi ketika sampean seumpama oleh Allah dibuang dimanapun ya, ditakdir dimanapun, dilemparkan kemanapun, Anda didelegasikan kemanapun, akan bisa menyampaikan pelajaran mulai kelas 1 sampai kelas 6. Itu penting itu. Jadi guru sampean itu pagi, siang, sore duduk di sini, nggak cari uang kemana-mana, nggak open order kemana-mana, demi nunggu sampean ngajarkan agama ini, biar nanti sampean bisa menyebarkan. Ya belajar bahasa Jepang nggak apa-apa, nanti dakwah di Jepang. Terus bahasa Mandarin, bahasa Cina, bahasa mana, bahasa Brazil, ya, itu nanti bagus itu. Baca apa itu? Muqaddimah Hadramiyah, makna Jepang, makna apa? Nigeria. Ya. Ada bahasa Inggris juga kan ya? Ya. Dulu, sekarang dihapus. Tahrimut tadfif, pengharaman mengurangi fil kaili dalam takaran wal wazni dan timbangan. Akhraja mengeluarkan siapa al-Wahidi, Imam Wahidi min tariqil Husaini, dari jalurnya Husain bin Waqid. Qala berkata siapa Al-Husain bin Waqid, sami itu saya mendengarkan Ali bin Husaini, kepada Ali putra daripada Husain. Yaqulu berkata siapa Ali bin Husain, awalu suratin, adapun permulaan surat, nazalat yang turun apa awal surat bil Madinah di Madinah, wailun lil mutaffifin. Wailun adapun neraka wail lil mutaffifina, itu untuk orang-orang yang mengurangi. Mengurangi itu banyak. Guru itu juga bisa tatfif. Waktunya masuk ngopi di kantor. Ya. Waktunya masuk main HP. Mau waktunya nyampaikan pelajaran. Ya nanti COD ya. Itu tatfif juga. Tapi kadang di pondok kadang ya. Apalagi jam malam. Malam itu anak sudah capek sekolah siang, malam ngantuk, pelajarannya 1,5 jam. Kalau 1,5 jam buat maknani terus, gimana perasaannya? Itu yang kesemutan bukan kakinya, otaknya kesemutan juga. Kram ya. Aduh. Itu butuh ada jeda sedikit, apa gitu. Jadi ngajar itu juga ada seninya, mestinya seni ngajar. Kalau capek apa cerita. Ada lagi yang guru baru masuk, Ustaz cerita Ustaz. Aduh, kapan materinya kan itu. Walakin dan
akan tetapi fi Fathil Bari, di dalam kitab Fathil Bari, ittafaqu, sepakat siapa para ulama ala anna surat al-Baqarah atas sesungguhnya surat Al-Baqarah awwalu surat, yaitu permulaan surat, unzilat yang diturunkan bil Madinati, di Madinah. Kalau berkata siapa Imam Suyuti fil Itqan, di dalam kitab Al-Itqan. Abu Yasin Muhammad punya ya ringkasan Al-Itqan ya? Ini ada ringkasan Al-Itqan, dipakai di sini. Pakai Itqannya apa? Zubdatul Itqan. Kelas berapa? Empat. Hatam berarti. Kemarin kali mana dia lagi? Insyaallah. Saya di YouTube baru berapa pertemuan. Banyak yang nagih. Ustaz, mana tulisannya Ustaz? Mintanya bahasa Indonesia maknanya. Wa fi hadza nadharun, wa fi hadza, dan di ramal ini bahwasanya awalu suratin nazalat bil Madinati wal mutaffifin, nadharun itu terdapat pengkajian, harus dikaji lagi. Liqauli Aliyin, karena perkataan Ali ibn al-Husaini, putra dari Husain al-Madkur. Wa anil Waqidi awwalu ma nazala biha suratul Qadar. Wa anil Waqidi, dan dari Imam al-Waqidi awwalu ma, adapun permulaan surat nazala yang turun biha di Madinah suratul Qadar, yaitu surat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Itu ada Az-Zamzami ya. Tafsir, nadam tafsir dipakai. Nadam tafsir, ada nadam tafsir itu sekitar 200 berapa nadamnya. Sayfiyu ka ayatil kalala. Wasyita'i kal asri fil Aisyah. Asyam, adapun ini itu membahas tentang puasa fisanati, di tahun al-ula, yang pertama, aidon juga syuri'ah disyaratkan apa sauma Asyura, puasa Asyura, wujuban, secara wajib puasa Asyura. Wasamu, dan puasa siapa para sahabat kepada Asyura. Suma fisanati, kemudian di tahun allati, yang tali mengiringi kepada sanah al-ula, yaitu tahun kedua, nusikha, dihapus apa dalikal wujubu, kewajiban tersebut, bi fardiyati siyami Ramadan, dengan diwajibkannya puasa Ramadan. Wa baqiya, dan masih tersisa apa siyamu Asyura, puasa Asyura, sunnatan, seraya disunahkan, muakkadatan, yang dikuatkan, ma'al khilafi, bersamaan dengan adanya perbedaan pendapat, bainal ulama, di antara para ulama, fi kaifiyati subuti sunniyati siyamihi, di dalam cara ditetapkan kesunahannya puasa Asyura. Puasa Asyura. Kalau di sarang itu kurang begitu puasa itu. Yang penting ngaji. Saya sendiri anak di sini makanya berapa kali? Makan. Saya dulu makannya 3 kali. Sampai sekarang saya nggak bisa lapar, harus kenyang. Kenyang makan ngaji, kenyang makan ngaji. Kalau nggak makan lapar, kalau nggak lapar nggak konsen. Kopi. Lianna hadas syahro. Sekarang itu ngaji itu udah tirakat. Sekarang itu ngaji itu sudah tirakat udah. Udah termasuk bagian dari jihad itu. Sekarang itu ngaji itu sudah termasuk tirakat. Ada kiai itu saya datang. Ya kiai itu harus tirakat gini. Saya tanya, tirakat itu seperti apa kiai gitu. Sebenarnya ngaji itu sudah tirakat karena menahan diri, enggak keluyuran, menahan diri enggak tidur, menahan diri enggak bolos. Itu udah sangat bertentangan dengan nafsu. Sangat bertentangan dengan nafsu. Beda kalau orang itu sudah yataladzad bil ilmi. Libur itu malah sedih. Wah, ustadznya nggak hadir. Astagfirullahaladzim. Wah, gitu. Ustadznya nggak hadir. Yes, ya, parah ini. Lianna hadza syara, karena sunnah bulan ini karena ada alaihi salatu wasallam Nabi Muhammad alaihi wasallam yatahannas, itu beribadah fihi di
tahun tersebut di Ghairi Hira'a di Gua Hira. Oh. Wa fihi, dan di dalam tahun tersebut fi sanatil ula syuri'a shaumu Asyura wujuban wa shaumuhu summa fi sanatil lati taliha nusikha dzalikal wujub bi fardiyati syami Ramadan wa baqiya syamu Asyura li anna hadha syahra, karena di bulan ini Asyura karena di bulan ini Ramadan ya, karena di bulan ini yaitu bulan Ramadan, karena ada siapa alaihi salatu wassalam yatahannas itu beribadah fi di dalam Ramadan bi ghairi Hira di Gua Hira. Wa fihi, dan di dalam Gua Hira tersebut nazalat turun alaihi atas Nabi Muhammad SAW apa an-nubuwatu, kenabian, wal Quran dan Al-Quran. Fa syuri'a, maka disyariatkan lana bagi kita apa syamuhu, puasa, tidkaron, karena mengingatkan lidzalika kepada hal tersebut, yaitu turunnya wahyu, nazarat alaihi an-nubuwah wal Quran. Wa syukran, dan karena bersyukur ala a'dzamin ni'ami, atas paling besarnya kenikmatan alaina atas kita, yaitu diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat adanya utusan Nabi Muhammad SAW, kita tahu siapa Tuhan itu. Bagaimana cara mendekatkan diri, nama Tuhan itu siapa, biar kita bisa memanggil kalau membutuhkan hajat, biar kita bisa meminta kepada Tuhan yang benar, nggak salah memilih Tuhan. Parah kalau salah memilih Tuhan, salah transfer aja pusing ya, apalagi salah memilih Tuhan. Wa hunaka, di sana asrarun, terdapat beberapa rahasia ukhra yang lain, laisa, tidak ada apa al-mahallu, tempat ini sekarang pembahasan ini lah itu untuk membahas asrar. Kalau ingin membahas lebih panjang lebar nanti di kesempatan lain. Sekarang ringkasan saja. Fa fi, maka di dalam Ramadan nazalat turun apa qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, atau fa fi, maka di dalam as-sanatul ula apa qaulu ta'ala atau fa fihi, maka di dalam Ramadan nazalat turun apa qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina, orang-orang aman yang beriman, sebagaimana kutiba diwajibkan alaikum atas kalian semua apa syamu, puasa, kama kutiba sebagaimana diwajibkan alal ladzina atas orang-orang min qablikum, dari sebelum kalian, yaitu berpuasa. Untuk apa? La'allakum, agar kalian semua tatakuna, itu bertakwa semua. Puasa ayaman di dalam beberapa hari, ma'dudatin, yang berbilang-bilang, 30 hari. Jadi puasa itu sudah ketetapan Allah, sudah menjadi sunnatullah. Allah itu membentuk manusia, itu sudah ada setelannya, sudah ada settingannya. Oh, manusia minumnya harus air, gak boleh minum oplosan. Manusia makannya nasi, nggak boleh makan babi, sate, anjing, katak, nggak boleh, macam-macam, buaya, nggak boleh. Itu sudah settingan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia disetting seperti itu. Kalau ndak nurut, bahaya. Makanya tidak ada perkara haram kecuali perkara itu bahaya bagi
manusia. Termasuk puasa. Oleh karena itu puasa diwajibkan sejak zaman dulu. Karena puasa itu sehat. Puasa itu sehat. Ya. Sekarang itu banyak orang cepat mati itu karena nggak puasa. Sekarang banyak orang cepat mati karena tidak pernah puasa. Orang mati sekarang apa? Jantung. Kenapa jantung? Karena nggak pernah puasa. Makanannya banyak. Akhirnya lemaknya banyak. Jantungnya nggak ada tempat untuk mompa. Akhirnya mompanya sedikit. Dorongannya kurang. Sanyonya apa? Pompanya kurang. Akhirnya darahnya nggak keras. Akhirnya ya cepat mati. Orang nggak puasa, makanannya nggak terbakar, gulanya terlalu banyak. Kena gula itu merusak semuanya. Mata, ginjal semuanya bisa rusak karena kebanyakan gula. Tapi kalau puasa semuanya terbakar habis, sehat. Nah kalau kayak gitu, kayaknya betul yang mau makan 2 kali ya? Ya, iya kayaknya betul yang makan 2 kali. Yang enggak 3 kali. Sehat, panjang umur. Waqala dan berfirman siapa Allah, syahrul Ramadan, adapun bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Udalin sabiyin min adzul furqan. Syahrul Ramadana, adapun bulan Ramadan, alladzi itu perkara unzila yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Quran. Makanya ada nuzulul Quran. Tanggal berapa itu? 17. Malam 17. Al-Quran ini hudan sebagai petunjuk linnasi bagi manusia. Makanya sebenarnya sebelum belajar yang lain, mestinya belajar Quran dulu. Belajar tafsir dulu. Memahami Al-Quran dulu. Wabayinat dan beberapa penjelasan minal huda dari petunjuk, wal furqani dan pembeda bainal haq wal batil. Orang itu walaupun punya otak nggak bisa membedakan bainal haq wal batil. Kayak sekarang, enaknya tidur apa ngaji? Tidur. Iya, nggak tahu orang itu. Pagi itu enaknya kerja apa rebahan? Rebahan. Itu. Enaknya main HP apa belajar? Main HP. Orang nggak tahu. Setelah Allah menunjukkan, ini loh yang benar. Hidup itu nggak kayak gitu. Di depan itu ada akhirat. Di depan itu ada siksa kubur. Di depan itu ada gini. Kamu nanti menjadi kepala keluarga. Kehidupan remaja seperti itu nggak benar. Kamu nanti akan jadi ayah. Tanggung jawabnya banyak. Sudah siap apa belum? Nah itu. Kamu nanti akan jadi seorang mama. Apa yang akan kamu persiapan nanti untuk anak-anak kamu? Saya dulu di pondok itu sering membayangkan, ketika saya menjadi seorang suami, bagaimana saya? Itu sering. Jadi ilmu yang belum saya dapat itu apa? Ketika saya nanti menjadi ayah, itu saya harus punya keputusan seperti apa? Itu di pondok itu sering membayangkan kayak gitu. Faman maka barang siapa syahida itu menyaksikan minkum dari kalian semua asyara pada bulan tersebut yaitu Ramadan, falyasum maka hendaknya puasa siapa manhu kepada bulan tersebut. Waman dan barang siapa karena itu ada siapa man maridon itu sakit au ala safarin atau atas perjalanan fa iddatun maka beberapa bilangan min ayyamin dari beberapa hari ukhra yang lain. Apabila sakit atau perjalanan maka boleh puasa di hari yang lain. Surat Al-Baqarah. Ini enaknya Allah itu maha baik. Puasa bisa ditunda. Puasa bisa ditunda karena perjalanan apa? Walaupun perjalanannya sunnah. Mau kemana? Umroh. Umroh sunnah apa wajib? Sunnah. Tapi bisa menunda perkara wajib. Nah, yang repot itu apa? Yang repot itu kadang ada orang-orang dari Riyadh, dari Madinah, datang ke Mekah tujuannya umroh. Siang nggak puasa. Minum di masjid.
Masjidil Haram minum. Ini tasyrab ana musafir katanya. Ngapain kamu minum? Saya musafir. Musafir le. Kamu untuk apa? Umroh. Umroh sunnah wajib? Sunnah. Faja'a lalu datang wakana dan ada sebelah orang Arab. Ta'rifu itu mengenali siapa Arab asyama kepada puasa. Dari dulu orang Arab tahu puasa. Ia tahan nasu beribadah minum dari mereka siapa al-ba'du sebagian fi Ramadan di bulan Ramadan. Wala alla dzalika dan mungkin saja hal itu min baqaya syariat Ismail dari sisa-sisa syariatnya Nabi Ismail wa abihi dan ayahnya Ismail alaihi wassalam. Semoga atas beliau berdua assalamu keselamatan dan semoga atas Nabi Agung Muhammad SAW. Faja'a lalu datang apal Islam agama Islam bima zadahu wa bayyanahu min syara'ihi. Bima dengan membawa perkara zada yang menambahi apa Islamhu kepada saum wa bayyana dan menjelaskan apa Islamhu kepada saum min syara'i dari beberapa syariatnya agama Islam. Seperti awal-awal orang kalau masuk Ramadan puasa segalanya. Puasa dari makan, minum, baik berbuka makanan atau berbuka istri. Tidak boleh, malam tidak boleh berhubungan. Kata Sayyidina Umar, gimana nggak jelas ini? Masa siang nggak ngapa-ngapain, malam juga nggak ngapa-ngapain. Gimana ini? Akhirnya turun ayat itu? Bahwasanya suami istri berhubungan badan di waktu malam tidak apa. Itu termasuk kesesuaian Sayyidina Umar bin Khattab yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada menurut Imam Ghazali, khusyuk itu kan rukun. Ya. Salat kalau nggak khusyuk berarti tidak sah. Maka ada yang mau sholat maghrib kalau belum berhubungan suami istri nggak khusyuk, maka sebelum sholat maghrib berhubungan dulu biar sholatnya khusyuk. Ada sahabat yang seperti itu. Tapi sekarang gimana, banyak anak-anak ya, anak-anak nggak bisa. Orang sekarang luar biasa, hebat-hebat. Ya bukan berarti sahabat yang buka istrinya dulu itu nggak hebat, bukan. Mau khusyuk itu penting. Ya masing-masing tahu tentang dirinya sendiri. Wa madzhabul jumhur, adapun pendapatnya kebanyakan para ulama, annalladzi kutiba alal umami qablana mutlaqus shaumi la ramadhanu nafsuh. Wa madzhabul jumhur, adapun pendapat kebanyakan para ulama, annalladzi sungguhnya perkara kutiba yang diwajibkan alal umami atas umat-umat terdahulu, alal umami atas umat-umat qoblana sebelum kita, mutlaqus shaumi yaitu mutlaknya puasa secara umum. La ramadhanu bukanlah puasa Ramadan nafsuhu yaitu Ramadan itu sendiri. Enggak. Yang penting adalah kewajiban puasa. Nabi Musa itu puasa berapa? 30 hari. Ya. Akhirnya dapat 30 hari, sungkan sama Allah karena mulutnya bau. Terus cuci mulut. Akhirnya sama Allah disuruh nambahi 10 lagi, menjadi 40 hari. Maya orang Jawa ada yang puasa 40 hari itu ya. Puasa apa? Pati geni atau apa? Ada. Puasa pati geni. Wah, bisa mati kalau nggak mati. Kalau kita sih ngaji aja lah. Waktunya makan, waktunya ngaji, waktunya tidur, waktunya ibadah, mati masuk surga. Kan enak. Nggak usah lapar-lapar. Pada apa hidup sulit-sulit. Mutlaqus shaumi la ramadhanu nafsuh.
Qala berkata sahabat Dhahaku Imam Dhahak, lam yazal tidak henti-hentinya apa saumu puasa. Ma'rufan itu dikenal min zamani Nuhin dari zamannya Nabi Nuh alaihissalam, alaihi semoga tercurah atas Nabi Nuh assalamu keselamatan. Sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam itu sudah ada kewajiban puasa. Tapi orang puasa itu barang siapa perutnya kosong, maka di dalam dirinya akan dipenuhi cahaya. Makanya puasa itu luar biasa. Untuk kasaf itu luar biasa. Puasa itu. Orang puasa itu seperti malaikat. Tidak makan, tidak minum. Jadi kalau orang itu sering puasa, kemungkinan bisa masuk ke alam malaikat. Jadi tahu, oh siapa lewat? Loh, Israel. Ini sebentar lagi ada orang meninggal daerah sini. Ada orang-orang yang malam nggak tidur, malaikat kan nggak tidur. Wal malakul ladzi bila abin wa la aklala syurba wala naumal. Jadi kalau sama nggak banyak tidur, nggak banyak makan, mungkin agak setengah malaikat sedikit. Jadi nanti ada keistimewaan tersendiri. Wallahu alam. Tapi puasa itu lillahi ta'ala ya, bukan cari keramatnya. Puasa itu lillahi, bukan cari keramat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.